Saya akan mempresentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di SMA N 3 Garut periode tahun 2021-2022 ya. Adapun tema PKM tersebut adalah implementasi teknologi informasi dan pelatihan pengelolaan website sekolah SMA N 3 Garut. Adapun tim PKM yang melakukan kegiatan di sana adalah saya sendiri, kemudian Yudi Purwanto, Muhammad Farid Tipai, Seli Karmila, Yesi Fitriani, Dinutiara Kusuma, dan Yoga Distra ya. Dan saya sendiri Hendra Jatika sebagai ketua kelompok kegiatan PKM yang dilaksanakan di sekolah SMA N 3 Garut. Pembahasan dalam presentasi ini adalah pendahuluan sebagai pengantar penjelasan singkat kegiatan yang dilaksanakan, kemudian metode pelaksanaan PKM, kemudian luaran, dan terakhir adalah kesimpulan. Dan ini dokumentasi awal ketika kami berkunjung dan melaksanakan PKM di sana. Nah, sebagai pengantar pengelolaan sistem informasi sekolah yang memanfaatkan teknologi membutuhkan aplikasi internet ya, dan itu sudah otomatis ya, apalagi di era sekarang yang bisa dijadikan sebagai wadah penyedia informasi penyimpanan data sekolah. Nah, aplikasi internet yang saat ini banyak digunakan sebagai sumber informasi yaitu website. Ya, kemudian Herianto juga ini menyatakan bahwa website merupakan salah satu media penyampaian informasi dan publikasi yang mudah diakses dari mana saja, kapan saja, tanpa terbatas oleh wilayah geografis yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Nah, tempat kami melaksanakan PKM SMA Negeri 3 Garut ini sekolah yang memiliki dua bidang kompetensi keahlian, yaitu IPA dan IPS. SMA tersebut didirikan tahun 1965, kemudian saat ini mengakomodir sekitar 1.485 siswa, dan rata-rata 36 per kelas belajar, 68 guru, kemudian 75 mata pelajaran, 27 ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Kegiatan KBBM juga atau kelompok belajar mahasiswa dibantu juga oleh tenaga administrasi, kurang lebih sebanyak 23 orang. Nah, pada tahap diskusi dengan Kepala Sekolah SMA N 3, yaitu Dr. Andaya N. Agus Sumarni, MMPD, di sini dapat ditemukan kelemahan dari pengelolaan informasi dan juga promosi ya. Apa kelemahan tersebut? Nah, ini juga hasil diskusi selain dengan Ibu Kepala Sekolah, juga dengan beberapa guru dan juga staf. Nah, kelemahannya yaitu media informasi dan juga promosi di sekolah tersebut yang secara digitalnya belum dapat dikategorikan baik. Kenapa? Karena pengelolaan informasinya sederhana. Kemudian bentuk promosi pun juga sederhana. Dengan kata lain masih mengandalkan konvensional ya. Sehingga hal-hal seperti ini mempengaruhi dari eksistensi sekolah tersebut ya. Nah, hal-hal tersebut, hal-hal kelemahan tadi yang sempat saya sampaikan, ini menyebabkan pengembangan SMA
3 Garut ini untuk lebih mandiri dan unggul menjadi terhambat, ya. Nah, padahal dari sisi potensi pengembangan sekolah, ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang atau aspek. Antara lain, pengembangan pola promosi untuk menarik peminat, pengembangan dan penggunaan website sebagai sarana penyebaran informasi sekolah, dan perluasan jaringan koordinasi dan juga kerjasama. Itu terbuka lebar. Nah, maka disepakati bersama dengan pihak SMA 3 Garut beserta tim kami, yaitu untuk dapat lebih memunculkan potensi dari SMA Negeri 3 Garut melalui sebuah wadah informasi virtual. Dan setelah melakukan brainstorming serta diskusi yang sangat mendalam, maka diputuskan bersama untuk membuat website sekolah sekaligus melakukan program pelatihannya bagi para pengelola website tersebut. Nah, rancang bangun website yang disepakati bersama adalah membuat website khusus bagi SMA 3 Garut beserta berbagai pengembangannya yang berisikan informasi pendidikan, kegiatan, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian memberikan pelatihan bagi para pengelola website tersebut. Nah, website sekolah yang dibangun ini berisi data-data yang meliputi profil sekolah, identitas, kemudian agenda kegiatan, galeri foto, video yang telah dilakukan, serta informasi-informasi penting lainnya yang selalu up to date. Penggunaan website ini juga memberikan kemudahan bagi seluruh pihak sekolah, seperti pengelolaan data yang terorganisir, pengaksesan data yang lebih cepat, dan penyampaian informasi yang lebih detail. Nah, adapun metode pelaksanaan PKM yang dilaksanakan di sana, ini menggunakan System Development Life Cycle atau SDLC, yang tahapan-tahapannya ini meliputi planning, analisis, design, implementation, testing, dan maintenance. Dan ini adalah struktur dari website sekolah yang dibuat di sana. Ada home, profil, ekstrakurikuler, PPDB, sampai dengan alumni. Nah, kemudian metode pelaksanaan PKM yang kami lakukan bila dirunut dari awal adalah perencanaan PKM dan menentukan lokasi PKM, analisis sistem yang berjalan beserta kebutuhan di tempat studi kasus PKM, kemudian desain dan perancangan website sesuai dengan kesepakatan dengan pemangku kepentingan, dalam hari ini pihak SMA 3 Garut. Kemudian pelatihan pengelolaan website, kegiatan ini kurang lebih akan berlangsung selama 2 bulan ya, sampai dengan akhir bulan November 2022. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data siswa, data laporan, dan data sekolah lainnya. Dan yang pasti adalah mendaftarkan domain https smin3garut.sch.id ya, dan ini sudah aktif ya. Selanjutnya adalah diskusi dan finalisasi data yang akan dimasukkan ke dalam website, mengisi konten website, dan terakhir adalah pelatihan pengelolaan website tersebut. Dan ini adalah sebagian kecil dari dokumentasi ketika kami berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, dari sisi pihak mitra ketika pelaksanaan PKM ini aktif diskusi dalam proses menggali informasi dan data tentang potensi SMA Negeri 3 Garut, aktif dalam komunikasi, aktif dalam pemberian data kebutuhan PKN, kemudian mendukung program kerja
ITPLN. Nah, hasil dari kegiatan PKM ini sudah online di domain atau alamat situs https://sman3garut.sh.id. Ini udah online ya. Sudah banyak pengunjung juga. Kemudian juga pelatihan, ini adalah dokumentasi ketika pelatihan dan presentasi-presentasi. Kemudian luaran produk dari PKM tersebut, website. Ini ada beberapa gambar yang saya capture untuk dipresentasikan dari website tersebut. Ini ada halaman beranda atau home. Ini penjelasan singkat profil pada website tersebut. Fasilitas. Kemudian halaman informasi dan kontak sekolah. Nah, luaran dari kegiatan PKM, selain website yang barusan capturean dari screenshot website yang kami sampaikan, karena secara lengkap bisa dilihat dari alamat website tadi. Luaran ini juga kami masukkan di website yang bisa dipublikasi oleh umum kegiatannya, kegiatan PKM periode 2021-2022. Ini di-upload di website hendranet.id sebagai website yang bisa diakses secara publik. Kemudian luaran PKM ini juga dimasukkan di media YouTube di channel Tim Dwi Dharma Epten ITPLN. Kegiatan kami ini dimasukkan di channel YouTube tersebut, baik penelitian dan juga PKM. Kemudian juga untuk luaran kegiatan PKM di SMA 3 Garut ini juga dalam tahap proses publikasi di jurnal Jurpikat, ya, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Nah, hasil diskusi akhir dengan tim PKM dan mitra, kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi SMA 3 Garut. Selain manfaat untuk SMA 3 Garut, juga bagi tim dosen Epten pada khususnya ya, dan kampus ITPLN pada umumnya. Sehingga harus tetap dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Hana EN, mengatakan bahwa SMA 3 Garut ini sebuah sekolah yang harus mandiri, yang perlu untuk selalu mendapatkan dukungan dari kalangan akademisi, sehingga menjadi informasinya mengenai teknologi terbaru dapat selalu ter-up to date ya, dan juga membuka wawasan dan cara pandang para pengurus sekolah di sana ya, karena letak PKM yang kami lakukan ini di daerah ya, yang otomatis secara umum pengembangan teknologinya itu akan mengikuti tren-tren yang di kota-kota besar ya. Dan sebagai kesimpulan, berdasarkan uji coba dan evaluasi yang dilakukan bersama, maka kesimpulan dapat diambil. Yang pertama, website ini dapat membantu pengguna yang belum mengenal SMA Negeri 3 Garut. Website juga membantu orang tua siswa untuk memantau kegiatan dan aktivitas anak-anaknya. Website juga membantu menghubungkan pihak sekolah dengan masyarakat, pemangku kepentingan, sehingga alur informasi tidak harus selalu dilakukan dengan tatap muka. Ya. Dan terakhir, website ini juga membantu pihak sekolah untuk dapat mempromosikan bentuk-bentuk kegiatannya pada halayak
yang lebih luas. Tidak hanya pada lingkungan Garut saja. Baik, itu saja presentasi terkait progres kegiatan PKM yang kami laksanakan. Terima kasih.